menciptakan aman, sejuk dalam berumah tangga, dalam hidup lingkungan, dalam organisasi, dalam bernegara. Yang keempat adalah diam. Aman itu dengan diam, memperbanyak diam. Ada seorang ulama ahli hadis namanya Ibnu Abi Dunya, mengarang kitab namanya As-Samtu, artinya diam. Bahkan di negara Yaman ada marga Sayyid, kalau saya itu Al-Attas, ya kan? Al-Alawi, Al-Haddad, As-Sagaf, Al-Kaf, ya, itu marga Sayyid Habaib. Di Yaman ada marga As-Sakuti, artinya pendiam. Marga Sayyid namanya As-Sakuti, bahnya itu pendiam. Diam itu menciptakan aman. Luar biasa. Orang yang banyak ilmu, dia tidak mudah menjawab. Kalau yang sedikit ilmu, kendel menjawab. Kendelnya bukan main. Jawabnya ngawur, kendelnya bukan main. Maka ilmu ini, Masya Allah, diam itulah sejuk. Diam itulah orang yang mempunyai ilmu. Itu keindahannya itu dengan diam. Banyak diam, jarang bicara. Kalau ada orang menggunjing, dia keluar. Ada orang bicarakan aib orang lain, kalau dia bisa mencegah, kalau tidak bisa mencegah, dia keluar. Itu orang yang bagus. Itu namanya orang yang ahli diam. Dan itu tandanya orang yang ahli hikmah. Orang yang ahli hikmah, bijaksana. Saya kasih contoh. Diam itu baik. Masya Allah. Kalau Anda tahu ulama yang banyak diam, diamnya itu Masya Allah. Saya ambil contoh orang pendiam itu, Mar'i Muhammad. Siapa? Mar'i Muhammad. Itu lahir di Surabaya, Menteri Keuangan, terkenal dengan kejujurannya. Mar'i Muhammad itu Arabi, bukan Jawa, Arabi dia. Jawa tapi etnis Arab, dia darah Arab. Lahir di komplek Masjid Ampel. Bagaimana ketika dia pensiun, minta maaf? Apa yang dikatakan beliau ketika minta maaf? Dengan dua kata. Saya selesai bekerja ini, purna kerja, saya mohon maaf satu, apabila selama ini saya bicara salah. Yang kedua, saya minta maaf apabila selama ini saya diam yang mestinya saya bicara. Karena ada diam justru yang mestinya harus bicara tapi diam. Saking hati-hatinya beliau. Itu beliau minta maaf. Padahal diamnya beliau itu memang diam yang penuh dengan ilmu. Tapi beliau merasa minta maaf, diamnya aja merasa salah. Karena saya ketika itu diam mestinya saya bicara. Ketika itu saya diam, saya mestinya mengungkapkan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kenapa waktu itu saya diam? Saya mohon maaf ketika saya bicara, dan saya mohon maaf ketika saya diam. Itu saya tahu hanya Mar'i Muhammad. Orang diam kok minta maaf tuh Mar'i Muhammad. Nah kita ini enggak, banyak bicara jarang minta maaf. Orang yang banyak bicara itu muatan celengan ilmu, tandon ilmunya tidak begitu banyak. Tapi kalau orang banyak berilmu, yang disampaikan juga lebih sedikit daripada yang disampaikan, yang disimpan. Itu orang yang luar biasa. Tapi kalau orang yang tidak begitu berilmu, lebih banyak yang disampaikan daripada yang disimpan. Jadi ngomongnya itu banyak, isinya sedikit. Kita cari orang yang diam, itu aman. Biasanya orang seperti itu humul, tidak suka populer. Bagusnya begitu, tidak suka populer. Maka kemarin ada salah satu ulama yang musyawarah dengan kami tentang bagaimana untuk kemaslahatan dan kesejukan negara ini. Kami tentunya tidak baik untuk menyampaikan indoktrinasi atau bagaimana
untuk terkait politik tentu bukan wilayah kami. Akan tetapi saya hanya berpesan, diam itu selamat. Diam itu apa? Selamat. Jangan menghujat para ulama, jangan menghujat para habaib. Dua-duanya jangan dihujat. Ulama jangan dihujat, habaib jangan dihujat. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Dan sesama muslim kita wajib melindungi dan kita menutupi kekurangan saudara kita. Jangan dibuka-buka. Kalau ada saudara kita meskipun beda golongan, NU dengan Salafi, Salafi dengan NU, NU dengan Wahabi, Wahabi dengan NU. Saya sendiri ini, meskipun saya ini sering berdebat dengan Wahabi, tapi interaksi kami dengan mereka baik. Baik. Saya berdebat dengan mereka, tapi interaksi kami dengan mereka baik. Saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh ayah daripada baginda Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, ialah Sayyid Alawi Al-Maliki, seorang tokoh ulama Mekah. Itu tokoh ahli sunnah wal jamaah. Ayahnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu kalau Idul Fitri habis sholat id dia mengunjungi ulama Wahabi. Dia dulu yang mengunjungi. Ini saya buka. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu berarti ayahnya Alawi Al-Maliki. Itu tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau selesai sholat id Idul Fitri, dia yang keliling dulu menziarahi ulama Wahabi. Meskipun berbeda pendapat, dia kunjungi satu persatu. Coba seperti ini, aman tidak seperti ini? Aman kalau seperti ini. Cuma karena hal-hal ini tidak disampaikan, taunya manusia antagonis, saling bermusuhan. Mestinya tidak, semua punya kontribusi. Jadi saya tidak cocok dengan Wahabi dalam satu prinsip misalnya. Tetapi saya sadar, di daerah lain, di daerah perang, ada umat Islam yang dibantu logistiknya oleh orang Wahabi. Dibantu. Bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara muslim kita yang kita tidak melakukan. Bagaimana di Eropa orang-orang Wahabi membangun masjid yang kita tidak membangun. Tapi dalam berpendapat prinsip kami berbeda. Ada beberapa prinsip yang kami berbeda, tetapi ada kontribusi mereka yang kami belum mampu melakukan. Paham maksud saya ya? Ini namanya kita saling menyadari kekurangan. Maksud saya begitu.